Selesai bermantap-mantap, Bashir dan Enis mengobrol sambil minum sirup marjan seperti biasanya. Bashir sangat puas akan servis kemantapan yang diberikan oleh Enis, dan sebagai imbalannya ia berjanji akan membelikan sebuah rumah besar kepada Enis dan keluarganya. Di suatu malam, saat malam Natal, Grace berkunjung ke apartemen Enis. Di sini Enis curhat mengenai Elliot yang kini tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ia mendengar saat ini Elliot ditangkap oleh kelompok teroris di Baghdad, Irak. Enis juga bercerita tentang pertemuannya dengan Bashir. Bashir adalah seorang pria asing baik hati seperti Elliot, namun Bashir sangat profesif dan cemburuan. Grace meminta kepada Enis untuk berhati-hati kepada Bashir, dan ketika Enis menanyakan tentang kabar dari Rio, Grace langsung terkejut dan dibuat salah tingkah dan gugup. Malam itu, Enis kembali datang ke asrama Roy. Di sana ia bertemu dengan wanita tua pengurus asrama. Enis kemudian bertanya tentang keberadaan Rio. Namun, wanita tua itu mengatakan bahwa Rio sudah pergi dengan pacarnya yang bernama Grace. Ia juga mengatakan bahwa Grace juga sedang hamil. Mendengar keterangan dari wanita itu, Enis menjadi sangat terpukul dan kecewa. Ia tidak menyangka bahwa sahabatnya sendiri telah mengkhianatinya. Beberapa hari kemudian, Enis mendatangi Rio dan Grace yang saat itu sedang berjualan ikan di pasar. Ia pun langsung melampiaskan kemarahannya kepada Rio dan Grace karena telah berkhianat kepadanya. Setelah itu kemudian Enis pun pergi ke rumah ibunya. Di sana ia dibuat terkejut karena mendapati ibunya telah meninggal. Kemudian di malam harinya, tampak Enis yang begitu sangat bersedih karena telah kehilangan ibunya. Ia terus menangis di samping jenazah ibunya. Di situ tiba-tiba Bashir menelpon dan mengajaknya untuk bertemu. Namun, Enis mengatakan bahwa ia tidak bisa menemuinya saat ini, karena sekarang ini keluarganya sedang berduka setelah ibunya meninggal. Bashir yang mendengar penjelasan dari Enis ikut bersedih dan memberikan waktu kepada Enis untuk berduka. Setelah acara pemakaman ibunya selesai, Enis kembali menemui Bashir. Bashir kemudian mengajak Enis untuk menemui temannya terlebih dahulu di sebuah penginapan. Setelah sampai, Bashir meminta Enis untuk menunggu di dalam mobil. Sementara Bashir akan menemui temannya sebentar, Enis yang mulai curiga dengan gerak-gerik Bashir. Kemudian secara diam-diam mengambil gambar Bashir dan dua orang temannya yang saat itu sedang membicarakan sesuatu. Kemudian ia memfoto mereka dengan menggunakan kamera handphone miliknya. Di pagi harinya, Enis kembali pulang ke rumah ibunya. Dan di saat itu ia melihat sebuah berita di siaran televisi, bahwa saat ini telah terjadi sebuah ledakan bom akibat serangan teroris di sebuah pasar di mana Roy dan Grace berjualan. Kemudian ia mendapat telepon dari Elliot dan memberitahu bahwa Elliot sudah berada di Filipina, dan sekarang dia ditugaskan untuk menyelidiki kasus ledakan bom tersebut. Dan dengan sangat menyesal ia mengabarkan bahwa Grace dan Rio juga ikut menjadi korban dalam serangan teroris tersebut. Di hari berikutnya, Enis sudah kembali tinggal di apartemen Elliot, dan bersamaan dengan itu Elliot juga datang ke apartemennya. Melihat Elliot kembali, Enis menjadi sangat senang dan terharu. Elliot kemudian meminta maaf kepada Enis atas meninggalnya ibunya. Kemudian Elliot terlihat sedang membersihkan tubuhnya di kamar mandi, sementara Enis sedang membereskan pakaian Elliot. Di saat Enis sedang membereskan pakaian Elliot, ia tak sengaja melihat foto Bashir yang tersimpan di koper Elliot. Mengetahui hal itu Elliot kemudian mengatakan bahwa Bashir adalah pimpinan jaringan teroris di Asia Tenggara. Dia juga yang mendalangi serangan bom yang mengakibatkan Rio dan Grace ikut menjadi korban. Selanjutnya Elliot meminta Enis untuk memata-matai Bashir. Karena Elliot tahu bahwa Enis sudah mengenal dekat Bashir, Enis setuju akan permintaan Elliot dan akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama untuk menangkap Bashir. Di hari selanjutnya, Elliot, Enis dan Nilo terlihat sedang berada di sebuah tempat. Di sini Elliot mengatakan kepada Enis bahwa Nilo sebenarnya adalah seorang agen CIA Filipina. Kemudian Nilo menjelaskan kepada Enis tentang sepak terjang jaringan teroris yang dipimpin oleh Bashir tersebut. Di sini Elliot dan Nilo mengajari Enis tentang bagaimana cara menjinakkan bom dan menggunakan senjata api. Enis kemudian memperlihatkan foto Bashir dan dua orang temannya yang ia ambil waktu itu. Enis juga mengatakan bahwa sebentar lagi Bashir akan mengajaknya bertemu. Singkat cerita, malam itu Enis mendapat telepon dari Bashir. Bashir meminta malam ini juga Enis untuk menemuinya. Dia juga mengancam Enis untuk datang sendiri dan tidak mengajak Elliot dan Nilo. Bashir juga mengancam akan membunuh Dario adiknya.
jika Nis berani melapor dan membawa polisi. Setelah meninggalkan pesan yang ia tulis di sebuah kertas kepada Elliot, Anis kemudian meninggalkan Elliot yang masih tertidur dan pergi menemui Bashir. Setelah sampai di tempat Bashir, Anis kemudian langsung dipukuli oleh si Bashir laknat ini guys. Sementara itu, Elliot yang mengetahui bahwa Anis pergi menemui Bashir kemudian mengajak Nilo untuk mencari dan melacak keberadaannya. Kembali ke tempat Bashir, Dario yang melihat kakaknya dipukuli oleh Bashir mencoba untuk melepaskan ikatan di tangannya. Setelah berhasil, Dario kemudian langsung memukul Bashir menggunakan sebuah kayu hingga terjatuh. Kesempatan itu digunakan oleh Anis dan Dario untuk melarikan diri. Namun, sial bagi Anis, dia kembali tertangkap oleh Bashir yang dibantu oleh kedua orang temannya yang baru datang. Tapi Dario berhasil kabur dari tempat tersebut. Di akhir film, Elliot dan Nilo yang sudah berhasil melacak keberadaan Anis melalui signal handphone segera mempercepat laju mobilnya untuk segera sampai di tujuan. Di tempat lain, Anis yang tadi kembali tertangkap oleh Bashir kini dikurung di dalam kamar dengan tangan diikat dan mulut ditutup menggunakan lakban. Sementara Bashir dan dua orang temannya berada di luar untuk merencanakan serangan bom bunuh diri di sebuah bandara di Manila. Anis yang berada di dalam kamar menemukan sebuah koper yang berisi bom yang akan digunakan oleh para teroris meledakkan bandara. Dengan pengetahuan yang telah ia pelajari dari Nilo dan Elliot, ia kemudian mengaktifkan detonator bom tersebut. Setelah itu, Anis memakai bom yang sudah aktif itu di pinggangnya. Sambil menelpon Elliot, Anis kemudian keluar kamar dan menghampiri para teroris yang berada di luar kamar. Sedangkan Bashir dan kedua orang temannya terlihat panik setelah melihat Anis datang menghampirinya dengan bom yang aktif dan menempel di tubuhnya. Sebelum ia pergi, Anis mengucapkan salam perpisahan kepada Elliot. Bersamaan dengan itu, bom yang ia pakai meledak di dalam ruangan tersebut. Seketika Anis bersama dengan 3 orang teroris laknat itu pun tewas di tempat kejadian. Dan setelah itu film ini pun berakhir.